Selamat malam pemirsa, saatnya Anda mengikuti kembali NTV Prime Dialogue, saya Doni The Kaiser. Unjuk rasa dan mogok operasi pengemudi ojek online atau ojol yang menuntut revisi bagi hasil dengan operator aplikasi tak serempak dilakukan. Banyak pengemudi ojol tetap melayani para penumpang, namun tetap menghormati mereka yang berunjuk rasa. Mari sama-sama kita bahas dengan para narasumber yang sudah kami hadirkan di studio NTV. Malam ini bersama saya ada Raymond Kusnadi, Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), dan juga penasihat ojol Koordinator Wilayah Jakarta Utara Henry Manurung. Serta kita juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksana. Selamat bergabung Bang Raymond, Bang Henry, apa kabar? Baik Bang, selamat malam. Baik, Pak Danang, apa kabar Pak Danang? Kabar baik Mas, Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Danang, terima kasih sudah bersama kami. Saya ke Bang Raymond dulu, ya. Anda yang ikut aksi tadi pagi ya, tadi siang ya. Ya, bagaimana menurut Anda aksi berlangsung sesuai dengan rencana? Iya, sesuai rencana. Jadi memang dihadiri oleh kawan-kawan ya dari berbagai daerah juga, dari luar Jakarta, dari serikat pekerja dan komunitas ojol gitu. Jadi memang tuntutan kita ada beberapa hal gitu ya. Misalnya ada soal potongan yang begitu besar ya. Itu kisarannya 30 sampai 70% seperti itu. 30 sampai 70% ya. Kita menuntut itu untuk dihapuskan saja begitu, karena memang dihapuskan atau dikurangi? Kalau kami dihapuskan saja gitu, karena sama sekali akan mengurangi pendapatan pengemudi. Kemudian kita juga menuntut dihapuskannya adanya skema-skema prioritas yang diskriminatif gitu ya. Seperti yang sebelumnya sudah diprotes dan didemo oleh kawan-kawan ya, itu namanya Grab Bike Hemat gitu ya. Itu di Grab ya. Kemudian di Gojek juga ada seperti itu, ada yang namanya slot, ada yang namanya aceng ya. Argo goceng itu tuh pengantaran makanan seperti itu. Terus kemudian ada perbedaan tarif antara barang dan makanan. Nah, kita minta itu untuk disamakan dengan untuk tarif antar penumpang ya. Itu juga masih disamakan. Kemudian juga soal ketiadaan regulasi gitu ya. Belum kuat regulasinya, karena dalam aspek ketenagakerjaan kita tidak terlindungi ya. Seperti tidak ada jaminan sosial, tidak ada jaminan kepastian pendapatan gitu ya, waktu kerja yang lebih dari 8 jam kerja ya, bisa 12, 18 jam kerja seperti itu. Jadi kita tidak ada waktu istirahat gitu ya. Sabtu Minggu harus ngebit seperti itu. Belum lagi dengan kawan-kawan dari perempuan, driver perempuan, dia tidak bisa menikmati cuti haid dan cuti melahirkan yang harusnya itu bisa di cover dan dilindungi atas dasar Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan gitu. Bang Raymond, Anda berunjuk rasa berkumpul, ini kesepakatan kan sesama pengemudi. Sebelumnya sudah ada upaya untuk ngobrol, bernegosiasi, berdiskusi, mengirimkan pesan atau berkomunikasi dengan aplikator? Ya, sudah. Bahkan waktu itu ada beberapa forum focus group discussion FGD itu yang tempo hari dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kita sudah bertemu beberapa kali, tapi ya hasilnya yang datang ternyata tidak bisa memberikan keputusan, bahkan argumentasi, karena mereka selalu berkilah harus kami tanyakan dulu ke bagian legal gitu, bagian hukum mereka seperti itu. Jadi kita sama juga bagaimana ya bertemu dengan orang yang bukan kapasitasnya untuk kita berdiskusi, berdialog begitu. Sering bertemu tapi tidak ada hasil. Iya. Nah, setelah unjuk rasa ada hasilnya? Iya, memang belum memuaskan ya, belum memuaskan hasilnya, tapi akan kita terus kawal gitu, karena kan potongannya masih ada begitu ya. Anda akan mengawal terus sampai potongannya dihapus atau bagaimana? Iya, nanti akan kita lihat. Kita menuntutnya dihapus, karena waktu itu bisa diturunkan. Awalnya juga masih 10%, Mas. Jadi kemudian naik 20%. Kemudian tahun 2022 itu kemudian sempat turun 15%, dari 20 ke 15. Tahun 2022 bulan September gitu ya. Cuman pada bulan November tiba-tiba naik lagi 5% gitu. Nah, 5% ini katanya untuk kesejahteraan pengemudi ya, pengembangan kapasitas gitu ya, pelatihan segala macam, asuransi, tapi selama ini kita tidak mendapatkan itu gitu ya, 5% tidak atau itu. belum, mungkin bertahap, kan banyak banget pengemudi ojol ini.
eh, eh, bukan mungkin belum ya, belum sama sekali bisa kita. Tapi ada yang sudah nikmati. dapat manfaatnya. Enggak juga, karena begini ya, alasan mereka bahwa 5% itu disalurkan ke program-program misalnya swadaya di Gojek atau Grab Benefit gitu ya, di Grab gitu ya. Yang artinya kita harus belanja gitu, kita harus beli barang spare part, kemudian dapat diskon. Nah, dapat diskonnya itu yang mereka anggap 5% kontribusinya di situ gitu. Ya, baik. Saya ke Bang Henry dulu. Bang Henry, Anda tidak ikut demo ya? Ya, tidak Kenapa ikut. tidak ikut? Karena saya selaku penasihat ojol di Jakarta Utara ya merasa bertanggung jawab untuk pada rekan-rekan. Karena kami sering waktu dulu pertama kali memimpin demo pada saat itu juga. Soal apa? Sama soal potongan-potongan. Seperti ini juga potongan. Tapi hasil tidak ada. Bukannya kita putus asa atau tidak berjuang lagi. Karena apa? Karena udah banyak wadah-wadah ojol. Maksudnya apa nih wadah ojol? Ya seperti kayak SPAI, seperti yang lain lah. Sudah banyak. Nggak perlu kita sebutkan lah ya. Yang seperti yang sudah hadir kita SPAI aja lah ya. Yang sudah jelas kita. Karena sudah banyak wadah-wadah ojol ini yang ikut aksi. Ya, maksudnya aksi itu mewakili suara-suara pengemudi ojol yang lain termasuk Anda dan teman-teman di Jakarta Utara, begitu? Ya, karena apa? Itu kami merasakan. Bukannya semakin membaik, malah semakin memprihatinkan. Oke, jadi prinsipnya Anda ini sama, Anda berdua sama, tidak setuju dengan kebijakan dari aplikator, cuma Anda memilih untuk tidak berunjuk rasa. Betul. Tetap bekerja seperti biasa, begitu? Betul. Tetap seperti biasa kami on beat. Ya, karena kami berharap ya kepada pemerintah di dalam forum ini, pemerintah lah ikut campur tangan. Kami sudah berjuang berkali-kali, bukan hanya SPAI aja yang berjuang. Masih banyak wadah-wadah juga yang lain ikut berjuang. Sudah ke DPR belum? Sudah pada saat itu. Sudah pernah diterima. Bukan yang tadi loh, bukan yang hari ini loh. Sudah lama. Sudah lama. Waktu itu dari Komisi 5. Nah, DPR RI juga. ketemu siapa di sana? Saya waktu itu nggak ikut serta. Karena saya kan tidak mengikuti lagi. Bang Raymond sempat nggak ke DPR waktu itu? Kita sempat beberapa ketemu ya dengan Komisi 9 gitu ya. Komisi 9, Komisi 5 nggak? Komisi 5 juga. Oke, 5 tapi juga, ditemui oleh anggota Dewan kan? Iya, ditemui. Nah, ini kan ada Pak Danang sekarang nih bersama kita, anggota Komisi 5 DPR RI. Anda bisa menyampaikan unek-unek atau aspirasi Anda. Tapi sebelumnya saya mau tanya pendapatnya Pak Danang. Pak Danang, Anda melihat aksi yang dilakukan oleh para pengemudi ojol ini, apa pandangan Anda, Pak Danang? Oke, jadi malam Mas Raymond dan Mas Henry. Jadi pada saat ada yang didemokan, artinya di situ ada keresahan. Artinya kita sebagai wakil dari rekan-rekan semuanya harus bisa menangkap itu. Jadi apa yang diresahkan sampaikan ke kami, dan beberapa memang kemarin sudah via beberapa kawan-kawan, karena di DPR itu juga selain ada Komisi 5 juga ada Badan Aspirasi Masyarakat yang sudah menangkap aspirasi itu tentang keinginan dari transportasi online untuk menurunkan beban ke aplikatornya dari 15 plus 5 kalau bisa ke 10. Jadi di sini kami hanya melihat bahwa apabila ada keresahan, artinya di situ perlu ada perhatian dari salah satu kita yang nanti dari DPR ini bisa untuk mengajak diskusi kepada pemerintah, yang ini kalau dari mitra kami di Komisi 5 adalah Kementerian Perhubungan. Walaupun benar tadi Pak Raymond juga ke Komisi 9, karena di Komisi 9 ini salah satu mitranya tenaga kerja, karena beberapa yang saya tangkap dari yang disampaikan Mas Raymond tadi tentang bagaimana jaminan-jaminan untuk kesehatan dan lain-lain itu memang ada di Komisi 9. Jadi memang secara beberapa komisi yang bisa ikut serta dalam menyuarakan kondisi-kondisi ini. Kalau kami di Komisi 5 sebagai mitra Kementerian Perhubungan, memang untuk beban aplikator tadi salah satunya berdasar memang dari salah satu keputusan Menteri Perhubungan di tahun 2000, yang terbaru 2022 apa 2023 gitu. Saya lupa, nanti bisa dicek. Nah, disitulah kita yang bisa
ini yang bisa menjembataninya gitu, Mas Don. Ya, Pak Danang, ini kan teman-teman baik Bang Raymond, Bang Henry, artinya kan katanya sudah mencoba berbagai cara, beragam cara dan berkali-kali juga membuka komunikasi termasuk ke DPR juga. Tetapi sepertinya mereka tidak bisa bersabar lebih lama lagi untuk menunggu kapan kira-kira dapat solusi yang terbaik. Apa langkah politik, tanda petik nih, yang bisa dilakukan atau ditekan oleh DPR kepada aplikator lewat pemerintah ini, Pak Danang? Jadi pada kesempatan yang lalu, di masa sidang yang lalu itu kita sudah pernah ketemu dengan aplikator, walaupun pada saat itu bahasanya berbeda. Dan kemudian di beberapa saat yang lalu, pada saat kita raker dengan Kementerian Perhubungan, secara informal kami sampaikan, karena waktu itu rakernya membahas yang lain tentang Lebaran, tapi ini kita sampaikan juga kondisi ini, yang artinya pada saat kesempatan itu, Pak Menteri Perhubungan juga menyampaikan nanti secara informal akan kami undang. Artinya dari pihak driver transportasi online, kemudian juga dari aplikator, termasuk dari kami kalau berkenan hadir bisa ikut hadir. Dan besok siang kami di Komisi 5 akan melaksanakan rapat dengar pendapat driver transportasi online. Jadi nggak tahu Mas Raymond dan Mas Henry ikut nggak besok? Besok siang ya Pak ya? Jadi besok siang jam 1 kami ada agenda tersebut. Makanya kami akan mendengar secara gamblang sebenarnya apa yang ditutur, walaupun dari hasil demo kali ini yang di beberapa kota kami juga mendapat tembus salinan, terutama yang dari Yogyakarta. Kemarin rekan kami yang di DPRD kota mengirimkan ke kita 5 tuntutan dari driver transportasi online, selain tentang sanksi kepada yang aplikator yang memotong tinggi, kemudian perubahan potongan, kemudian ada 5. Tapi yang jelas isu yang krusial memang pada saat pemotongan aplikator. Saya rasa kami dari Komisi 5 ingin sekali mendengar itu, dan pasti kami akan ikut menyuarakan kepada Kementerian Perhubungan yang dalam kali ini sebagai mitra kami untuk menilai lagi apakah pemotongan dari aplikator ini apakah sesuai atau perlu ada perbincangan. Dan pada saat nantinya, pada saat kita bisa bertemu bersama Kementerian Perhubungan, aplikator dan driver transportasi online, ini bisa dibahas secara gamblang. Karena di situ payungnya adalah keputusan dari menteri, artinya kita bisa diskusikan di sini untuk bagaimana mencari keadilan dari baik para driver transportasi online maupun dari aplikator. Kalau memang banyak yang masuk ke kami bahwa benar apa yang disampaikan, ada yang sampai 50%, 60% dari pemotongannya, karena memang kadang kita ngecek apabila kita telah mengantar, kita tanya sebenarnya berapa sih yang dibebankan kepada pengguna, artinya yang melakukan pemesanan, dan ternyata itu yang baru diketahui bahwa itulah melebihi dari yang sementara ini regulasinya adalah 15+5 itu tadi, 20%. Gitu Mas Tadi. Ya, artinya ada ketidakpatuhan aplikator pada apa istilahnya itu, kesepakatan atau aturan main soal presentasi tadi, potongan tadi ya Pak Danang ya. Ya itu yang akan Anda kejar besok. Betul. Oke. Nah, jadi salah satunya kalau besok kita baru sampai driver ya, baru sama driver. Baru besok. pengemudi ya. Oh, oke. Tapi menarik sekali nih, mumpung Pak Danang ini ada Bang Raymond sama Bang Henry, Anda kan besok tahu kan ada hearing antara Komisi 5 DPR, ada Pak Danang juga situ dengan teman-teman pengemudi lain. Kira-kira Anda berdua akan hadir nggak? Iya. Hadir ya. Hadir. Nah, sebelum ketemu besok ini, mumpung langsung ketemu Pak Danang, apa yang mau disampaikan? Biar dicatat sama Pak Danang. Ayo, coba silakan langsung sampaikan ke Pak Danang. Ya, silakan. Seperti ini Pak Danang. Jadi selama 10 tahun ini perusahaan platform itu seperti tidak tersentuh hukum begitu ya. Seperti misalnya soal kendaraan itu, kendaraan kami yang menyediakan begitu. Harusnya nih perusahaan platform gitu. Dan juga harus plat kuning begitu ya. Nah, ketika ERP mau disahkan beberapa tahun lalu kan menjadi persoalan begitu. Kita jadi, lah ini sebenarnya kan tanggung jawab perusahaan, tapi kita yang mesti demo untuk menolak itu gitu. Padahal kan soal tanggung jawab perusahaan tadi itu memang ada dalam perjanjian kerjasama? Enggak, maksudnya di undang-undang LLAJ mestinya undang-undangnya harusnya perusahaan platform itu kan
patuh pada undang-undang itu. Oke, itu satu. Apalagi yang Anda mau sampaikan kepada Danang? Itu satu hal. Dan kemudian soal biaya-biaya operasional juga itu kan mengikuti begitu. Jadi kita yang tanggung semua biaya bensin segala macam, biaya misalnya kerusakan gitu ya, biaya servis itu kan harusnya dari pihak perusahaan platform gitu. Jadi servis BBM sama kerusakan, apalagi? Jadi seperti itu. Belum hal-hal teknis lainnya misalnya untuk pulsa, paket data itu kan juga kita mesti tanggung. Sekarang ini juga cicilan motor kan karena dari kami. Maksudnya itu semua harus ditanggung aplikator? Iya, kendaraan harus disediakan oleh perusahaan platform. Itu menurut siapa? Kalau di Undang-Undang LL aja kan dibilang seperti itu. Dan juga harus plat kuning kan. Tapi ini bukan plat kuning, berarti. Nah, persoalannya itu tadi 10 tahun mereka, menurut kami mereka melanggar. Harusnya mereka menyediakan dengan plat kuning gitu. Oke, sebentar nanti kita akan koordinasi dengan Pak Danang. Tetapi apalagi tuntutan yang besok akan Anda sampaikan? Iya, selain itu soal kendaraan ya. Terus kemudian tadi yang soal potongan yang tarif juga banyak dilanggar. Nah, maksudnya dihapus atau kembali ke 10% atau gimana? Iya, dihapuskan. Nah, kemudian persoalan tarif itu untuk barang dan makanan kan bukan di perhubungan, itu persoalannya beda lagi, ternyata diatur di Komdigi gitu. Nah, jadi pecah-pecah begitu ya. Jadi nggak apa-apa, sampaikan aja semua ke Pak Danang. Memang tugasnya Pak Danang mendengarkan suara Anda. Iya. Silakan. Nah, jadi itu harus bisa diselesaikan dalam hal ini dari pihak legislatif ya, untuk melihat persoalan itu. Gitu. Baik, kalau Bang Henry sendiri apa yang mau disampaikan? Selamat malam Pak Danang, sehat ya Pak Danang? Alhamdulillah Mas Henry sehat. Ya, saya sih tuntutannya sih sebagai driver ya Pak Dewan. Persaingan antar aplikator, tidak ada namanya aturan main. Jadi saling menjegal lah Pak. Jadi tidak selaras lah. Seharusnya persaingan gimana, orang lagi mau merger kok? Bukan soal ini, kan tuntutan kita seperti apa. Doni ini. Ya, kalau soal merger kan itu kan masih wacana ya. Sebentar lagi, tapi Anda istilahnya pengaruh nggak kalau mereka bersaing atau mereka merger? Apa yang dirasakan langsung? Ini laporkan kepada Danang. Kalau kami sih merasakan yang penting kan mensejahterakan para driver, para mitra. Pak, mau merger ke, mau seperti apa ke, kan banyak platform namanya seperti aplikator yang lain, banyak di Indonesia ini, sudah banyak lahir lah. Karena di situ tidak ada di aturan mainnya. Dulu kan seperti angkot 3.500, kayak busway, rata nih 3.500. Kadang-kadang kan mereka kan bermain, yang lebih murah itulah yang dipakai oleh masyarakat. Jadi yang dirugikan apa? Driver juga, pengemudi. Prinsip ekonomi, pasti pelanggan akan mencari yang termurah gitu kan. Yang termurah. Seharusnya ada aturan mainnya. Masalah batas atas, batas bawah. Atas bawahnya, atas semuanya lah. Ada undang-undangnya lah. Saya berharap ada namanya penambahan undang-undang lah dari Kementerian Perhubungan. Karena sekarang dunia digital. Dunia digital harus ada namanya penambahan atau apalah ya, aturan main barulah untuk di aplikator ini. Karena apa? Sangat meresahkan kami semua. Kami mendukung perihal masalah Grabback hemat semua segala macam, slot yang apa disampaikan dengan saudara kita. Kita sepakat. Kita sepakat. Cuman berharaplah kami kepada pemerintah sebagai penanggung jawab besar di bangsa Indonesia ini. Jangan sampai tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum untuk mensejahterakan rakyatnya. Itulah Pak. Baik. Bang Henry, Bang Raymond sudah menyampaikan suara hatinya ke Pak Danang. Meski besok teman-teman juga akan banyak ketemu Pak Danang. Pak Danang, saya akan nambah beban Anda lagi dengan membacakan kembali tuntutan teman-teman pengemudi ojol ini ya. Teman-teman di redaksi sudah menyiapkan grafisnya. Kita coba simak lagi apa yang sudah disampaikan oleh mereka sepanjang aksi unjuk rasa sejak siang tadi. Ada 5 tuntutan ojol, yaitu 1, Presiden dan Menhub
sanksi aplikator pelanggar regulasi. Ini berdasarkan Permen Hub nomor 12 2019, kemudian keputusan Menteri Perhubungan KP nomor 1001 tahun 2022. 2022 terakhir ya. Iya, betul. Itu yang pertama tuntutannya. Yang kedua adalah DPR RI, khususnya komisinya Pak Danang ini, agar segera menggelar rapat dengar pendapat gabungan. Besok langsung tuh. Nah, tuntutannya terpenuhi. Besok langsung Pak Danang ngundang teman-teman hadir. Nah, tapi besok ini apakah dari Kementerian Perhubungan, asosiasi dan aplikator hadir juga nggak, Pak? Untuk sementara besok asosiasi driver transportasi online. Ya. Oh, oke. Berarti akan ada hearing berikutnya nggak, Pak? Yang tadi saya sampaikan dari leading sektor yang di mitra kami, Kementerian Perhubungan akan memfasilitasi dulu pertemuan antara aplikator dengan driver yang bisa dihadiri kami. Oke, baik. Kita baca lagi tuntutan berikutnya. Ini sudah ada langkah bagus ya. Yang ketiga, tuntutan dari teman-teman pengemudi ojol yaitu potongan aplikasi 10%. Ya, yang tadi katanya Bang Raymond, Bang Henry itu bisa sampai 30 sampai 70%, begitu ya? Iya. Oh, lumayan juga ya. Revisi, saya merasa untung berarti selama ini kena jatah Anda ya yang saya pakai ya. Iya, minta maaf ya, minta maaf. Revisi tarif penumpang ya, hapus tarif goceng. Oh iya, saya juga sering pakai ini. Slot pembatasan wilayah, tarif hemat dan juga prioritas. Ini sebenarnya yang dituntut oleh Bang Henry, Bang Raymond ini sebenarnya apa yang menguntungkan saya dan teman-teman gitu kan. Oke, kita bicara keadilan. Pengguna ya. Pengguna, iya, konsumen. Satu lagi tuntutan dari teman-teman. Sudah semua, masih ada kan? Satu lagi. Sudah, nah, tetapkan tarif layanan makanan dan barang melibatkan semua pihak terkait. Monggo Pak Danang direspon. Jadi gini Mas Doni, Mas Temo dan Mas Henry, artinya sebenarnya tadi sudah disampaikan bahwa untuk aplikasinya dari aplikator ke platform itu ada di Komdigi. Ya. Kemudian kami sebagai mitranya Kementerian Perhubungan tentang layanan potongan aplikasi ada di situ. Kemudian tadi juga menyentuh apabila mitra ini yang artinya kalau disebut tenaga kerja juga tidak, itu nanti larinya ke Kementerian Tenaga Kerja. Artinya begini. Kemarin kami di Komisi 5 pun berdiskusi. Pada saat kita ingin merangkum, karena ini ada namanya transformasi digital, artinya ada loh sekarang namanya transportasi online. Walaupun kita sudah mulai, apakah perlu ada undang-undang yang menyeluruh khusus untuk transportasi online. Ini sebenarnya sudah menjadi bahan diskusi kami di Komisi 5 yang mungkin nanti segera, kalaupun ini dilanjut, nanti kita perlu ada kajian-kajian naskah akademik yang perlu kita susun untuk proses tersebut. Tapi karena takes time, artinya kita cari yang cepat dulu, walaupun itu mungkin nanti juga menjadi bagian apa yang kita akan pelajari, kita riset. Selain itu juga, Mas, jadi kondisi yang terbaik saat ini adalah bagaimana kita diskusi. Kita memang ambilkan win-win solution komunikasi antara aplikator dengan driver transportasi online. Karena pada saat kita ingin mewujudkan undang-undang transportasi online itu, ternyata apakah ini berlawanan dengan adanya undang-undang yang lain, masuk undang-undang LLAJ tadi yang disebut oleh Mas Raymond, karena di situ sempat disampaikan ada klausul bahwa sebenarnya kendaraan roda 2 itu bukan angkutan umum. Iya. Seperti itu yang artinya kita harus cari, kita tidak dalam rangka mencari mana yang benar mana yang salah, tapi bagaimana sesuatu yang sudah berkembang di kita itu kita beri kejelasan hukum sehingga semua bisa berjalan bernegara ini dengan baik. Artinya pada saat memang ojek tanda kutip yang terutama yang roda 2 ini, ya kita bagaimanapun juga ini udah menjadi kayak lifestyle baru di era transportasi online ini. Kalau kita pun apabila langsung kita merujuk ke UU LLAJ bahwa tidak boleh sebagai angkutan umum, yang artinya tadi tuntutan Mas Raymond tadi harus berplat kuning, tidak bisa dilaksanakan karena terkena dari UU LLAJ. Akhirnya ya kita diskusi, kita cari win-win ini. Apakah nanti kita perlu ada undang-undang khusus tentang transportasi online? Ini menjadi masih dalam kajian di
kami di Komisi 5 dan juga nanti mungkin bisa lintas komisi untuk mewujudkan itu. Tapi yang jelas percayalah Mas, kami di DPR ini benar-benar fokus untuk kondisi transportasi online ini, terutama keresahan-keresahan dari driver transportasi online ini perlu kita lihat dan juga kita perlu bicarakan dengan aplikator apakah 20 yang 15+5 ini jelasnya seperti apa. Kalaupun ada yang melanggar, kita meminta Kementerian Perhubungan yang memunculkan di keputusan Menteri tahun 2022 itu akan bertindak seperti apa sehingga para aplikator di platform-platform ini bisa menyesuaikan. Dan kalaupun nanti pada saat kita hasil diskusinya terbuka sehingga bisa secara realistis bisa diturunkan, ya kenapa tidak diturunkan? Karena bagaimanapun juga platform ini atau aplikator baik itu Grab, Gojek, Maxim dan lainnya ini menyediakan jembatan antara konsumen, pengguna dan juga driver untuk bertemu dan melaksanakan ada transaksi di situ, sehingga ya mohon maaf kalau dilihat dari cost yang ditimbulkan dari platform ini ya menurut saya minimalis, tapi saya belum membuka atau mereka belum juga membuka laporan keuangannya apakah seminimal apa sih sebenarnya effort atau cost yang dikeluarkan oleh aplikator ini sehingga kita bisa masuk lebih dalam lagi untuk menurunkan potongan dari aplikator. Gitu Mas. Baik, Bapak-Bapak sekalian, Pak Danang, Bang Raymond, Bang Henry, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita hari ini. Di studio sudah hadir Bang Raymond dan Bang Henry, juga melalui sambungan Zoom ada Pak Danang Wicaksono, anggota Komisi 5 DPR RI. Dan Anda mungkin yang hari ini tadi agak kesulitan menggunakan transportasi darat, khususnya pengguna ojek online. Saya lebih suka bilang odar ya, ojek daring, kan bahasa Indonesia. Tapi memang brandnya sudah ojol ya, gitu kan. Ya, itu karena memang para pengemudi yang menjadi mitra aplikator ini sedang menyuarakan aspirasinya. Pak Danang, saya kembali ke Anda sebelum Bapak nanti harus mendengarkan lagi suara hati dari Bang Henry dan Bang Raymond. Ini kalau kita bicara hubungan industrial, saya juga bingung ini Pak, bagaimana kemudian Anda bisa mendesak aplikator atau kemudian pemerintah? Payung hukumnya sebagai apa? Ini kan bukan karyawannya aplikator, ya kan? Kemudian bicara hak dan kewajiban. Sementara kalau dari aspek bisnis, mereka ini kan ada pemilik teknologi, kemudian bermitra dengan pemilik kendaraan loh Pak, ya kan? Karena tadi Bang Raymond bilang harusnya kendaraan disediakan ya, dan plat kuning begitu kan. Betul. Nah, saya khawatir ini yang membuat waktu untuk duduk bersama itu lama untuk mencari solusi, sehingga tadi kata Bang Henry bisa 10 tahun. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak Danang? Oke, terima kasih. Memang tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya ada di beberapa kementerian lembaga yang bisa ikut berperan dalam kondisi-kondisi ini. Bagi kami, terutama saya di Komisi 5 ini, artinya pada saat pemotongan aplikator itu ada di keputusan Menteri yang tadi tahun 2022 tadi, ini yang bagi saya ini menjadi pintu masuk kami di Komisi 5 untuk menekankan itu. Di situ pada saat sudah diregulasikan, artinya aplikator harus patuh dan driver juga mengikutinya. Sehingga pada saat tuntutan dari rekan-rekan driver, kondisinya adalah bagaimana itu bisa menurunkan, ya tinggal kita benar tadi ada Kementerian Perhubungan, aplikator dan driver yang kita tugas kami sebagai di fungsi pengawasan dan fungsi aspirasi dari rekan-rekan tadi bisa kami sampaikan ke Kementerian Perhubungan. Artinya sebanyak atau sekuat power kami di DPR untuk menekankan itu kepada pemerintah untuk kali ini Kementerian Perhubungan dalam rangka untuk menyesuaikan atau sesuaikan saja dengan payung hukum yang sudah dibikin dari keputusan Menteri tersebut. Kalaupun nanti pada hasil diskusinya perlu ada perubahan-perubahan itu, silakan saja Kementerian Perhubungan untuk merubah, disesuaikan dengan kondisi
Artinya, kalaupun bisa diturunkan, silakan saja diturunkan. Yang penting kita berkeadilan secara proporsional antara aplikator dengan driver. Kalau umpamanya kondisinya masuk ke kami bahwa ada pemotongan yang lebih sampai 50-60%, nah itu artinya di poin yang satu tuntutan sanksi tadi, silakan Kementerian Perhubungan melaksanakan fungsinya. Kemudian di poin yang ketiga tadi tentang pemotongan, nah kita bisa melakukan atau meminta Kementerian Perhubungan untuk melihat lagi keputusan menteri tersebut dengan cara berdiskusi dengan tuntutan yang keberapa tadi ya, Kementerian Perhubungan, aplikator dan driver. Ya, Pak Danang, ini kan regulasi kita ini kan sepertinya kok selalu ketinggalan dibanding realitas di lapangan. Sekarang kan memang ada yang namanya transportasi online. Tadi kalau Anda juga sampaikan kendaraan roda 2 kan bukan moda transportasi publik kan. Nah, tetapi kemudian sekarang nyatanya kita menikmati fasilitas itu dengan bantuan aplikator juga. Kenapa Anda ini dulu istilahnya beramai-ramai menggodok regulasinya yang menampung semua sehingga bisa jadi payung hukum atas semua permasalahan yang tadi disampaikan, bukan tambal sulam begitu loh Pak Danang? Saya pahami Mas Doni, maksud Mas Doni artinya sebenarnya kondisi beda ya. Ya. Monggo Pak, silakan. Jadi saya lanjutkan Mas. Jadi memang kadang proses munculnya sebuah regulasi itu pada saat ada sesuatu yang belum dipayungi. Artinya, jadi kalau ada sesuatu yang hadir di dalam proses bernegara ini, sesuatu yang baru kita cross check ke kanan kiri antara regulasi satu dengan regulasi lainnya, kita sesuaikan. Tidak bisa juga pada saat muncul terus jangan ojek online jangan main dulu, kita bikin regulasinya, nanti malah tambah seru lagi Mas kondisinya. Artinya kalau memang kemarin itu bermunculan sejak awal kita ada awalnya dulu ada Uber juga sekalian, ya itu artinya kita kan penyesuaian regulasi itu ada di situnya Mas. Sehingga pada saat kita menemui ada regulasi yang saling tumpang tindih atau umpamanya kayak tadi kendaraan roda 2 bukan disebut sebagai angkutan publik, artinya tidak bisa menggunakan plat kuning. Nah ini di sini perlu kita artinya mungkin ada sebuah undang-undang lagi atau kajian lagi untuk berdiskusi tentang walaupun di ULAJ tidak angkutan bukan masuk dalam angkutan umum, tapi mungkin bisa dengan undang-undang lainnya atau mungkin kita bisa melakukan revisi khusus itu, nah itu baru memunculkan itu, sehingga tidak bisa serta-merta umpamanya kita mempunyai regulasi terus baru kegiatannya ada. Artinya kadang kita juga berdasar kegiatan yang ada di masyarakat dan itu yang perlu diambil atau perlu diregulasikan, baru kita memunculkan peraturan-peraturan yang menyesuaikan kondisi-kondisi yang terbaru gitu. Makanya ada revisi undang-undang atau seperti apa kalau untuk di kondisi-kondisi lainnya. Senen, Jakarta Pusat. Dan kita lanjutkan kembali diskusi kita dalam NTV Prime Dialog. Saya berterima kasih kepada Pak Danang, Bang Raymond, dan juga Bang Henry yang masih tetap setia. Ini begini memang, kita lagi ngobrol tuntutan Anda, tiba-tiba ada juga masalah penting, karena ini menyangkut masa depan bangsa kita juga. Oke, saya harus memberi kesempatan pada Anda untuk memberikan closing statement. Tetapi, sebelum ke Pak Danang, Bang Raymond, Anda kan punya pilihan untuk kemudian untuk tetap menggunakan aplikasi atau tidak. Begitu kan? Kalau tidak dipenuhi, Anda akan terus menjadi bagian dari aplikasi atau Anda tinggalkan? Iya, ini masalahnya keuntungan yang diperoleh itu dari hasil eksploitasi gitu ya. Penghisapan tenaga kerja kami gitu ya. Karena tadi sempat saya sampaikan bahwa perusahaan platform ini tidak mengakui kami sebagai pekerja sehingga tidak perlu lagi memberikan upah gitu. Tidak perlu lagi menyediakan kendaraan sehingga mereka merekrut sebanyak-banyaknya mungkin begitu. Dan kemudian ketika kita melakukan pekerjaan itu tidak serta-merta nyala nih Mas. Kita nyalakan aplikasi langsung masuk orderan gitu ya. Layanan antar penumpang, barang atau makanan, enggak. Kita harus menunggu. Nah, waktu tunggunya kita itu tidak dihargai karena kita hanya diberikan upah satuan hasil gitu.
ketika kita melakukan penyelesaian orderan, disitulah kita diupah. Tapi ketika kita nunggu, kita mau waktu istirahat, saat kita sakit, bahkan untuk mendapatkan cuti haid melahirkan itu tidak dihitung. Nah, itu Anda merasa dizolimi nggak oleh aplikator? Ya, tentu pasti. Nah, kalau Anda merasa dizolimi, kenapa tidak Anda tinggalkan saja? Oh enggak, kewajiban kami adalah mengkritisi dan menggugat kepada harus dikembalikan kepada hukum yang seharusnya. Jadi hukum ketenaga kerjaan di negeri ini tuh harus ditegakkan begitu, Mas. Hukum UU LAJ juga mereka harus sediakan itu kendaraannya. Perusahaan lain sediakan kok, ini kan keistimewaan begitu. Ini ada apa di negara ini, kan kami bertanya-tanya begitu. Hanya perusahaan ini yang bisa melanggar banyak hukum. Di perjanjian kemitraannya itu disebutkan di bagian bawah, mereka bilang bahwa perjanjian kemitraan ini tidak ada hubungannya dengan hukum ketenaga kerjaan, hukum perpajakan, hukum jaminan sosial. Bayangan seperti itu. Makanya mereka ya semena-mena aja seperti ini. 10% pun juga itu tidak menjamin, karena tadi ketika kita nyalakan orderan belum tentu nyala lah. Pendapatan kami dari mana? Bang Henry, sebelum Anda kemudian bergabung menjadi mitra aplikator, saya boleh tahu nggak profesi Anda sebelumnya? Profesi saya sebelumnya karyawan. Karyawan ya? Atau teman-teman Anda yang ada di wilayah Jakarta Pusat itu kan banyak juga yang mungkin yang non-aplikator gitu, Jakarta Utara ya? Itu apakah mereka ada yang ojek pangkalan atau ojek manual begitu? Ada juga. Ada? Nah, artinya kenapa kemudian rame-rame berpindah kepada aplikasi ini? Karena kan zaman sekarang kan zaman digital. Kita harus bisa memanfaatkan namanya digital, karena sekarang melek digital. Masyarakat kita. Teknologi sudah diciptakan oleh aplikator. Tinggal pakai begitu ya? Tinggal pakai. Tapi ada pilihan dong, tetap jadi ojek pangkalan atau menggunakan fasilitas teknologi yang diciptakan oleh aplikator begitu? Saya tetap menggunakan aplikator. Kenapa? Karena dunia ini kan semakin digital. Sudah digital. Anda merasa dipermudah nggak? Dipermudah. Artinya ada harga yang harus dibayar dan itu adalah pemilik teknologi begitu. Betul, ada harga yang harus dibayar. Akan tetapi, ya, yang kita lihat nih, saya sebagai driver, karena di Indonesia ini kan diatur semua oleh undang-undang. Betul. Ya, karena undang-undang kita ini ngejelimet. Seharusnya bikinlah undang-undang khusus. Ngejelimet ya. Iya, karena harus ke sini. Kenapa? Tidak dibuat namanya undang-undang khusus transportasi. Kenapa bisa ciptanya Komdigi? Dulu Kominfo, bisa diubah jadi Komdigi. Itu soal nomenklatur, itu hak prerogatif presiden. Tapi kan teknologi sudah digital seperti kata Anda tadi. Seharusnya pemerintah itu ya membuat undang-undang khusus lah. Undang-undang khusus. Seperti kan wilayah kan ada daerah khusus. Ini undang-undang khusus juga untuk transportasi online ya. Tadi Pak Danang waktu Bang Henry dan Bang Raymond menyampaikan pernyataannya itu melihat ke wajahnya Pak Danang di layar. Jadi ini sebenarnya PR-nya Pak Danang untuk menjawab sekaligus closing statement-nya Pak Danang sambil masih ada. Singkat Bang. Ya, terakhir. Pak Danang, jikalau pemerintah tidak mampu untuk mengatur aplikator ini, ya seandainya, bolehkah pemerintah membuat aplikator sendiri? Bikin aplikasi sendiri ya? Aplikasi sendiri. Ya, itu aja sih Pak Danang singkatnya. Terus nanti Anda berdua minta jadi ASN begitu? Bukan, maksudnya sama seperti dia, cuman ada regulasinya tepat. Kan enak kalau duduk begini sambil ngobrol diskusi, nggak usah kemudian marah-marah atau bikin macet kan. Karena saya bicara singkatnya aja sih. Baik, terima kasih. Pak Danang, silakan direspon sekaligus closing statement dan memberikan harapan terhadap teman-teman kita besok dalam hearing. Seperti apa Pak Danang? Terima kasih. Banyak masukan dari rekan-rekan semuanya, terutama yang dari driver transportasi online. Ya memang kalau kami juga menerima rekan-rekan sampean yang lain bahwa memang kondisinya juga sangat memprihatinkan juga. Artinya di sini juga kita harus hadir untuk mengadvokasi rekan-rekan ini untuk bisa disampaikan kepada aplikator dengan sesuai dengan tugas kami juga akan mengajak Kementerian Perhubungan yang memiliki regulasi mengenai pemotongan-pemotongan tersebut. Pada dasarnya kami ada di pihak penjenengan semua, sampean-sampean semua, sehingga pada saat ada keresahan ini pasti akan kami suarakan. Dan saya setuju pada saat kita nantinya kejelimetan undang-undang nanti lagi kita
kaji, Mas, apakah nanti perlu adanya apa namanya undang-undang transportasi dalam jaringan, kalau tadi bahasanya Mas Doni tadi. Ya. Jadi salah satu solusi tentang transportasi dalam jaringan, kenapa tidak kita harus menuju itu? Ya. Yakin Mas, 5 tuntutan itu sudah ada di kami, dan besok sebenarnya hanya sekedar bagaimana rekan-rekan bisa ketemu secara langsung, tapi sebenarnya tuntutan-tuntutan dari diri kan tinggal nanti, kalaupun nanti ada Indonesia cek, itu kalau versi nasionalnya atau pemerintahnya, itu silakan saja, nggak masalah juga. Ya. Yang penting ada platformnya, Baik. ada kondisi-kondisinya, itu bisa dilaksanakan. Tapi untuk kali ini kita selesaikan kondisi-kondisinya. Kalau perlu ada perubahan undang-undang khusus itu kenapa enggak? Yang jelas tadi benar, Kominfo bisa Komdigi, ya semua ini atas buatan dari manusia, artinya itu bisa dikomunikasikan, itu bisa dikaji secara regulasi apakah bisa muncul sendiri. Terima kasih semuanya. Siap. Matur nuwun Pak Danang, terima kasih. Bang Henry, Bang Raymond, terima kasih. Ya, selamat berjuang, selamat melanjutkan aktivitas, dan jangan lupa jaga kesehatan. Salam buat keluarga. Pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog, sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama rekan-rekan redaksi yang bertugas, saya Doni The Geyser berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa. Merdeka.